Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eka Fajar Rayyan, NIM 22026052, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Akan mempresentasikan hasil laporan produk saya mengenai pembuatan bibliografi beranotasi buku anak-anak. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pembuatan buku bibliografi beranotasi tentang buku anak-anak menjadi suatu langkah penting dalam mendukung perkembangan literasi dan minat baca anak-anak. Anak-anak adalah bagian integral dari masyarakat dan masa depan, dan pengembangan literasi pada usia dini memiliki dampak positif dalam membentuk pola pikir, kreativitas, dan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, buku bibliografi ini dirancang untuk memberikan panduan yang komprehensif pada para pendidik, orang tua, dan pustakawan dalam memilih bahan bacaan sesuai untuk anak-anak. Buku bibliografi beranotasi ini diharapkan dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi para pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan literasi yang kondusif bagi perkembangan anak-anak. Dengan memberikan akses yang mudah dan informasi yang komprehensif tentang buku-buku anak-anak yang berkualitas, kita dapat bersama-sama menciptakan generasi masa depan yang cerdas, kreatif, dan berpengetahuan. Rumusan masalahnya, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan bibliografi tersebut. Yang kedua, bagaimana tahapan dalam pembuatan buku bibliografi beranotasi buku anak-anak tersebut. Yang ketiga, bagaimana pembuatan layanan sirkulasi dan layanan referensi untuk buku bibliografi beranotasi buku anak-anak tersebut. C. Tujuan. 1. Mengetahui konsep dari bibliografi tersebut. Yang kedua, mengetahui tahapan dalam pembuatan bibliografi dan beranotasi buku anak-anak tersebut. Ketiga, mengetahui pembuatan layanan sirkulasi dan layanan referensi untuk buku bibliografi beranotasi buku anak-anak tersebut. D. Manfaat penulisan. Yang pertama, mampu memilih bacaan berkualitas bagi anak-anak. Yang kedua, mampu mendorong literasi sejak dini. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak. E. Kajian teori. Yang pertama adalah pengertian bibliografi. Bibliografi merupakan buku yang memuat daftar terbitan, baik dalam bentuk buku maupun artikel majalah atau sumber kepustakaan lain yang berhubungan dengan suatu subjek atau hasil karya seseorang. Menurut Suliyosto Basuki pada tahun 2004, bibliografi adalah daftar artikel majalah, buku, dan dokumen lain yang mengenai sebuah subjek atau beberapa subjek. 2. Ciri-ciri bibliografi. Ciri-ciri dari bibliografi yaitu 1. Disusun menurut abjad pengarang, judul, subjek, kronologis, atau sistem klasifikasi tertentu. Yang kedua, buku tidak ditemukan langsung, melainkan hanya informasi tentang keberadaan buku atau dokumen yang dicari. 3. Berbeda dengan katalog. 3. Jenis-jenis bibliografi. Jenis-jenis bibliografi menurut Saleh dan Mustafa pada tahun 2009 yaitu 1. Bibliografi umum, memuat informasi bibliografi dengan subjek umum. Contohnya berita bibliografi Indonesia Book dan Indonesia Book News. 2. Bibliografi khusus atau subjek, yaitu mendaftar literatur dengan cakupan khusus. Contohnya bibliografi hukum Indonesia. C. Bibliografi nasional, diterbitkan secara teratur oleh suatu lembaga dalam suatu negara yang memuat daftar terbitan negara itu. Contohnya BNI. Bibliografi universal, memuat daftar literatur dari seluruh dunia. Contohnya The Cumulative Book Index dan National Union Catalog. 5. Bibliografi retrospektif, tanpa batasan waktu, memuat literatur yang pernah terbit sama sekali. F. Bibliografi beranotasi berisi anotasi atau informasi tentang isi dan alokasi serta tinjauan bibliografi untuk setiap literatur. G. Bibliografi, kumpulan karangan yang mempunyai ciri khas yang merupakan nama orang khusus yang menjadi pusat perhatian. 4. Manfaat bibliografi. Manfaat bibliografi yaitu 1. Petunjuk lengkap di perpustakaan tentang terbitan atau hasil karya seseorang yang mengenai subjek tertentu. 2. Perlengkapan dalam pemilihan bahan pustaka. 3. Petunjuk tentang masalah yang pernah ditulis atau petunjuk perkembangan penulisan suatu masalah atau subjek. F. Metodologi penulisan. 1. Jenis penulisan. Dalam penulisan makalah laporan produk ini, penulis menggunakan jenis penulisan metode deskriptif. Menurut Sugiono 2017, metode deskriptif ini merupakan metode yang menggambarkan hasil suatu penelitian tetapi tidak untuk kesimpulan yang luas. 2. Objek kajian. Objek kajian dalam penulisan laporan produk ini adalah laporan produk pembuatan buku bibliografi beranotasi buku anak-anak. 3. Teknik pengumpulan data.
Teknik pengumpulan data pada yang penulis lakukan dalam penulisan laporan produk ini yaitu 1. Observasi. Pengumpulan data dilakukan di meninjau langsung ke buku-buku anak-anak yang ada di perpustakaan SD 01 Lakaran Selatan dan buku-buku pribadi milik saya. 2. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari sumber-sumber berupa literatur mengenai bibliografi dan buku anak-anak. 4. Tahapan kerja. Tahapan kerja ini menjelaskan tahapan proses yang dilakukan dalam penulisan laporan produk ini. Tahapan kerja dalam pembuatan buku bibliografi beranotasi buku anak-anak yaitu 1. Penentuan judul bibliografi, 2. Pengumpulan bahan pustaka, 3. Seleksi bahan pustaka, 4. Pengompokan dan klasifikasi, 5. Pembuatan isi buku, 6. Pengemasan buku. Baiklah, selanjutnya bab kedua, pembahasan. A. Tahapan dalam pembuatan buku bibliografi bernotasi buku anak-anak. 1. Penentuan judul bibliografi. Dalam membuat bibliografi, hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan judul adalah sebagai berikut. 1. Ketersediaan koleksi seni bacaan anak-anak yang ada di perpustakaan SDN 01 Lakaran Selatan dan koleksi buku anak-anak yang dimiliki oleh penulis. Kedua, keterpakaian koleksi oleh pengunjung. Koleksi seni bacaan anak-anak cukup banyak diminati oleh siswa dan guru di SDN 01 Lakaran Selatan dan koleksi buku anak-anak yang dimiliki penulis. 3. Buku anak-anak yang paling diminati berdasarkan permintaan pengguna. 4. Informasi dalam koleksi masih terjaga dan koleksi masih dalam kondisi yang baik di perpustakaan SDN 01 Lakaran Selatan dan koleksi buku anak-anak yang dimiliki penulis. 2. Pengumpulan bahan pustaka. Setelah judul bibliografi dalam penyusunan bibliografi bernotasi buku anak-anak ditentukan, selanjutnya dilakukan pengumpulan bahan pustaka. Menurut Triani 2001 pada bulan tanggal 16, pengumpulan bahan informasi dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Penulisan langsung ke sumber bahan informasi. 2. Penulisan tidak langsung, yaitu menggunakan bahan informasi sekunder. 3. Penulisan data melalui pangkalan data elektronik. Pada penyusunan bibliografi menotasi buku anak-anak ini, dilakukan pengumpulan buku dengan cara penulisan langsung. Penulisan langsung yaitu langsung ke sumber bahan informasi di perpustakaan SD 01 Lakaran Selatan dan koleksi buku anak-anak yang dimiliki penulis. Buku yang berhasil ditelusuri dilakukan pencatatan data bibliografinya. Keterangan yang dicatat antara lain nama pengarang, judul buku, impresum yaitu informasi mengenai tempat terbit buku, penerbit buku, dan tahun terbit buku. 3. Seleksi bahan pustaka. Seleksi seri bacaan anak-anak merupakan tahap ketiga dari penyusunan deskripsi pada buku anak-anak. Dalam proses penyeleksian tersebut akan tahu berapa banyak seri bacaan anak-anak yang akan dibuatkan deskripsinya dengan cara memisahkan koleksi buku anak-anak dengan koleksi lainnya. Setelah melakukan seleksi, jumlah koleksi buku anak-anak yang ditemukan di perpustakaan SD 01 Lakaran Selatan sebanyak 200 seri bacaan anak-anak dan 15 seri buku koleksi buku anak-anak milik pribadi, tapi penulis hanya mengambil 5% dari 200 seri bacaan tersebut dan seluruh koleksi buku anak-anak yang dimiliki penulis semuanya. 4. Pengelompokan atau klasifikasi. Sebelum melakukan pengelompokan buku dapat ditentukan klasifikasinya terlebih dahulu. Klasifikasi tersebut dapat berupa klasifikasi notasi angka, klasifikasi subjek verbal, atau campuran. Pada bibliografi penotasi buku anak-anak ini menggunakan klasifikasi notasi angka. Klasifikasi notasi angka yaitu koleksi yang ada dikelompokkan dengan menggunakan angka seperti 001, 002, 003, 005, dan seterusnya. Untuk membuat suatu daftar bibliografi yang tersusun secara sistematik, pengelompokan buku harus dilakukan agar buku dengan subjek yang sama akan terkumpul secara berdekatan. Seluruh buku yang telah dikelompokkan berdasarkan subjek kemudian diurutkan berdasarkan huruf abjad nama pengarangnya. Kegiatan ini disebut filling. Hasil kegiatan ini akan diperoleh urutan buku yang berkelompok berdasarkan subjek seri bacaan anak. Kelompok subjek akan terurut berdasarkan abjad nama pengarangnya. 5. Pembuatan isi buku. Yang pertama, pembuatan cover depan. Pembuatan cover depan buku bibliografi beranotasi buku anak-anak merupakan tahap penting dalam menyajikan informasi dengan menarik dan memikat pembaca potensial, ya termasuk anak-anak. Desain cover harus mencerminkan esensi dari buku tersebut, menarik perhatian target audiens dan memberikan gambaran visual tentang kontennya. Pembuatan cover depan buku bibliografi bernotasi buku anak-anak ini, penulis menggunakan aplikasi Canva yang diedit berdasarkan gambar animasi anak-anak agar menarik perhatian para pembaca, khususnya anak-anak untuk mencari informasi mengenai buku-buku anak-anak apa saja yang direkomendasikan oleh pustakawan tersebut. B. Pembuatan kata pengantar. Pembuatan kata pengantar pada buku bibliografi bernotasi buku anak-anak adalah langkah penting untuk memberikan pengantar yang kontekstual dan motivasi pembaca.
Kata pengantar tidak hanya menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka yang terlibat dalam pembuatan buku, tapi juga memberikan konteks tentang tujuan buku, proses penelitian, dan bagaimana buku dapat dimanfaatkan oleh pembaca. Pembuatan kata pengantar pada buku bibliografi penotasi buku anak-anak ini, penulis menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010, menggunakan huruf Arial menggunakan huruf 16 untuk judul besarnya, dan ukuran 12 untuk isi dari kata pengantar tersebut. C. Pembuatan daftar isi. Pembuatan daftar isi dalam buku bibliografi berorientasi buku anak-anak ini memiliki tujuan untuk memberikan panduan kepada pembaca tentang struktur, isi, dan isi buku. Daftar isi ini harus dirancang dengan cermat agar memudahkan pembaca untuk menavigasi buku, menemukan informasi yang dibutuhkan, dan memahami susunan kontennya. Pembuatan daftar isi dalam buku bibliografi penotasi buku anak-anak ini, penulis menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010 juga, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16 untuk judul besarnya dan ukuran 14 untuk isi dari daftar pustaka tersebut. B. Pembuatan petunjuk penggunaan bibliografi. Pembuatan petunjuk penggunaan bibliografi pada buku bibliografi berorientasi buku anak-anak ini memiliki peran penting dalam membantu para pembaca dalam memahami cara membaca, mengeksplorasi, dan memanfaatkan buku secara maksimal. Petunjuk ini memberikan panduan praktis dan strategis tentang cara menggunakan informasi yang disediakan dalam buku tersebut. Pembuatan petunjuk penggunaan bibliografi dalam buku bibliografi yang beranotasi buku anak-anak ini, penulis menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010, menggunakan huruf Arial juga, dengan ukuran 16 untuk judul besarnya, salah satu contoh bibliografi bernotasi lengkap, dan ukuran 12 untuk isi dari petunjuk penggunaan bibliografi tersebut. E. Pembuatan bibliografi bernotasi buku anak-anak. Struktur bibliografi bernotasi buku anak-anak yaitu 1 subjek buku, 2 cover buku, 3 nomor entry, 4 bibliografi dengan model EPA, baris keduanya dijodorkan ke dalam, 5 anotasi deskriptif berisi ringkasan isi buku, 6 kata kunci dari kata istilah penting dalam buku tersebut. Pembuatan bibliografi bernotasi buku anak-anak ini, penulis menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16 untuk judul besarnya, ukuran 12 untuk isi dari bibliografi bernotasi buku anak-anak tersebut. F. Penyusunan indeks. Menurut Liani, pada tahun 2001 juga mengemukakan penyusunan indeks merupakan suatu daftar petunjuk, letak, kata, konsep, atau istilah lain yang terdapat dalam suatu terbitan. Pada penyusunan bibliografi ini, penyusunan indeks berdasarkan indeks subjek, indeks pengarang, indeks tahun, dan indeks penerbit. Indeks subjek disusun berdasarkan abjad dari subjek buku anak-anak yang dipakai. Indeks pengarang disusun berdasarkan abjad dan hanya berisi nama pengarang saja. Indeks tahun dibuat berdasarkan tahun buku tersebut diterbitkan. Indeks penerbit dibuat berdasarkan penerbit yang menerbitkan buku anak-anak tersebut. Tujuan penyusunan indeks pada suatu bibliografi ini adalah untuk mempermudah pengguna dalam menemukan kembali istilah yang terdapat pada daftar bibliografi tersebut. Pembuatan indeks ini, penulis menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16 untuk masing-masing judul indeks besarnya, ukuran 12 untuk masing-masing isi indeks dari indeks tersebut. G. Pembuatan riwayat penulis. Pembuatan riwayat penulis pada buku bibliografi penotasi buku anak-anak ini memiliki peran penting dalam membantu pembaca dalam mengetahui latar belakang dari penulis buku bibliografi tersebut, yaitu saya. Pembuatan riwayat penulis ini menulis menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16 untuk judul besarnya, ukuran 16 untuk isi dari riwayat penulis tersebut. H. Pembuatan catatan. Pembuatan catatan pada bibliografi penotasi buku anak-anak memberikan informasi tambahan atau penjelasan tentang setiap buku yang direkomendasikan. Catatan ini bertujuan untuk memberikan konteks lebih lanjut, menyajikan informasi relevan, atau menyoroti aspek khusus dari setiap buku. Pembuatan catatan ini penulis menggunakan aplikasi Microsoft Word juga, 2010, menggunakan huruf Arial dengan ukuran 16 untuk judul besarnya, dan halaman kosong untuk menulis dan membuat catatan mengenai saran atau kritik dari buku bibliografi beranotasi anak-anak tersebut. I. Pembuatan cover belakang. Cover belakang pada buku bibliografi beranotasi buku anak-anak ini berguna untuk memberikan gambaran singkat mengenai isi buku dan tujuan pembuatan buku bibliografi beranotasi buku anak-anak tersebut. Pembuatan cover depan buku bibliografi beranotasi buku anak-anak ini, penulis menggunakan aplikasi Canva yang diedit dengan tulisan yang jelas dan menarik agar menarik perhatian para pembaca, khususnya anak-anak. 5. Pengemasan buku. Buku bibliografi beranotasi buku anak-anak ini, penulis mengemas produk dalam bentuk buku konvensional dan e-book.
Pilihan untuk mengemas buku bibliografi minoritas buku anak-anak dalam bentuk konvensional dan e-book memberikan fleksibilitas pada pembaca dan pengguna. Dalam bentuk buku konvensional, fisik buku dapat memberikan pengalaman yang menyentuh dan nyata bagi anak-anak seperti pada gambar. Ia dapat memperkaya proses membaca dengan elemen-elemen visual yang taktil. Gambar-gambar, ilustrasi, dan layout yang dirancang dengan baik dapat memberikan pengalaman membaca yang lebih kaya dan menyenangkan bagi anak-anak. Sementara anotasi dapat memberikan wawasan tambahan kepada orang tua dan pendidik. Di sisi lain, penyediaan buku dalam bentuk format e-book memberikan kemudahan aksesibilitas dan mobilitas. Dengan e-book, anak-anak dapat membawa koleksi buku mereka di dalam suatu perangkat, yaitu HP atau laptop, memberikan kenyamanan bagi mereka yang sering berpergian atau ingin membaca di berbagai tempat. Selain itu, fitur interaktif pada buku e-book seperti hyperlink dan pencarian teks dapat meningkatkan pengalaman membaca dan pembelajaran anak-anak. E-book juga dapat memberikan opsi untuk penyuntingan dan pembuatan konten secara real-time, memastikan bahwa buku tetap relevan dan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna. B. Pembuatan layanan referensi dan layanan informasi online dalam bentuk e-book untuk buku bibliografi minoritas buku anak-anak. Pembuatan layanan referensi dan layanan informasi online dalam bentuk e-book untuk buku bibliografi minoritas buku anak-anak ini dapat memberikan solusi yang inovatif dalam mendukung perkembangan literasi anak-anak. Layanan referensi ini dapat menjadi panduan bagi orang tua, pendidik, dan pengguna umum untuk menavigasi melalui kumpulan buku anak-anak yang beranotasi dengan informasi yang mendalam. Referensi ini dapat mencakup ringkasan cerita, tema, atau usia yang direkomendasikan, dan anotasi khusus yang memberikan wawasan lebih lanjut tentang nilai pendidikan atau moral dari setiap buku. Sementara itu, layanan informasi online dalam bentuk e-book menyediakan platform digital yang memungkinkan akses instan ke buku bibliografi minoritas ini. E-book ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, menyediakan fitur penelusuran, bookmarking, atau bahkan interaktivitas seperti pentaran tambahan atau aktivitas pembelajaran terkait dengan cerita. Integrasi fitur sosial juga dapat membangun komunitas pembaca yang saling berbagi rekomendasi dan ulasan, menciptakan lingkungan literasi yang dinamis dan berinteraksi. Pembuatan layanan preferensi ini, penulis berencana akan membuat layanan ini berpustakaan SDN 01 Lakrang Selatan, insya Allah, agar membantu pemustaka termasuk anak-anak dalam mencari buku-buku anak-anak yang mereka butuhkan. Sedangkan pembuatan layanan informasi online ini penulis menggunakan website anyflips.com dan berikut adalah link dari akses produk tersebut. Saya akan sematkan linknya di deskripsi. Baiklah, selanjutnya bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Dalam pembuatan buku bibliografi minoritas buku anak-anak ini, saya berhasil menyajikan panduan komprehensif untuk memilih bahan bacaan yang berkualitas tinggi dan mendukung pengembangan literasi anak-anak. Laporan ini mencakup tinjauan mengenai pentingnya literasi sejak dini, kriteria pemilihan buku anak-anak, serta rekomendasi buku bernotasi yang menarik dan bermakna. Anotasi pada setiap buku memberikan informasi tambahan yang berharga, mulai dari ringkasan cerita hingga nilai pendidikan dan moral yang terkandung di dalamnya. Pembaca diajak untuk menjelajahi dunia buku anak-anak yang kaya, akan beragam, mendukung perkembangan imajinasi, kecerdasan emosional, dan pemahaman nilai-nilai positif. Buku bibliografi ini juga memberikan panduan praktis tentang cara memilih buku sesuai dengan usia, kualitas narasi, nilai pendidikan, dan inklusivitas. Petunjuk pengguna bibliografi memberikan wawasan tentang cara mengoptimalkan manfaat buku baik pada orang tua, pendidik, maupun pada pembaca lainnya. Saran. Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka penulis menyimpulkan saran, yaitu bagi penulis sebagai sarana studi untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat memanfaatkan hasil penulisan ini sebagai alat panduan pembuatan bibliografi bernotasi buku anak-anak. Bagi pembaca, menjadikan buku bibliografi bernotasi buku anak-anak ini sebagai sarana menambah pengetahuan, informasi, serta memberikan masukan, saran yang membangun dalam penulisan laporan produk ini, agar dapat diperbaiki menjadi lebih baik dan sempurna. Teman-teman, inilah hasil dari buku bibliografi minoritas buku anak-anak yang telah saya buat berdasarkan laporan produk tadi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.